Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Priscilla Damaris Witonga. Dan saat ini saya akan membawa khotbah terkait dengan pernikahan. Pernikahan dan rahasia cinta yang kudus. Namun sebelumnya saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini. Semua karena anugerah-Mu, Engkau Aba Bapa kami yang Maha Kasih, sumber cinta sejati, kami bersyukur karena kasih-Mu telah membawa kami pada momen kudus ini, di mana dua insan dipersatukan dalam perjanjian pernikahan yang suci. Kini saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu, hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Kami juga buka hati kami, tolong ajari kami mengerti, telinga kami mendengar dengan baik, dan juga tolong buka jiwa kami untuk menerima sapaan kasih dari cinta kasih-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami yang hadir di sini adalah hamba-hamba-Mu yang rindu dibentuk, biarlah setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan bukan hanya indah di telinga, tetapi menancap dalam, menumbuhkan iman dan menyuburkan kasih. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi perjalanan rumah tangga kedua anak-Mu ini, dan pelita bagi setiap langkah mereka ke depan. Dalam nama Yesus Kristus, mempelai surga yang setia, kami berdoa. Amin. Baik, salam saudaraku. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan. Di sini kita berkumpul bukan hanya menyaksikan saudara, menyaksikan indahnya acara pernikahan, tetapi kita sedang menjadi saksi untuk sebuah perjanjian kudus di hadapan Allah, saudara. Saya sangat bersyukur, ya, dalam momen yang sakral ini, saya ingin memberitakan firman Tuhan. Ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan, maka Roh Kudus mengambil alih dan saya memakai setiap kata yang saya ucapkan dapat menjadi berkat bukan hanya kepada kedua mempelai tentunya, tetapi kepada kita semua yang hadir saat ini. Saudara, izinkan saya memulainya dengan sebuah pantun, ya. Semoga pantun ini bisa membuat kita membuka hati lebih semangat lagi untuk firman. Saudara, kalau cinta sekadar rasa, iya cepat pudar. Tapi kalau cinta dari salib, ia kekal dan besar. Hari ini bukan sekedar bersatu karena suka, tapi karena panggilan Tuhan yang membawa kita. Baik saudaraku, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33 saudara, dengan tema pernikahan dan rahasia cinta yang kudus, saudara. Ya, mengapa saya sebut sebagai rahasia? Karena nanti kita membaca, ya saudara, dalam ayat 32 Rasul Paulus mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, pernikahan bukan hanya soal dua orang atau yang jatuh cinta, tetapi mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam hubungan Kristus dan gereja. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan mari kita hargai firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya selalu ingin kita mendengarkan firman ini dan saya ingin kita berespon ceria dengan penuh hormat iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Mari kita baca. Saya ayat yang ke-22 dan Bapak Ibu ayat yang selanjutnya. Demikian seterusnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya
baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, saya perlu menjelaskan dulu latar belakang dari konteks ini. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sebenarnya ini menyatakan rencana keselamatan Allah dalam Kristus, bagaimana orang percaya hidup sebagai satu tubuh, yaitu jemaat yang bersumber dari dan bertumbuh dalam Kristus. Jadi tema utama kita adalah kesatuan tubuh Kristus, adanya transformasi hidup orang percaya dan etika hidup baru dalam terang Injil. Bila kita tadi membaca dari pasal 1 ayat 3, secara struktur ini adalah doktrin dan identitas orang percaya dalam Kristus. Pasal 4 ayat 6, Efesus ini adalah etika dan tanggung jawab praktis. Namun saudara, kita berfokus pada Efesus 5 ayat 22. Ini bagian aplikatif, bagaimana hidup dalam terang sebagai anak-anak Allah dan bagaimana dalam relasi berumah tangga. Saya perlu menekankan konteks budaya zaman Paulus ketika menulis surat ini. Dalam masyarakat Romawi dan Yahudi, ini yang sangat patriarki begitu kuat. Wanita dianggap lebih rendah dari pria. Perkawinan seringkali berorientasi pada hukum dan struktur kekuasaan, bukan kasih dan pengorbanan. Paulus menulis bagian ini sebagai kontra revolusi spiritual, relasi suami istri yang harus mencerminkan relasi Kristus dan jemaat, bukan hanya sekedar struktur sosial. Namun ada pesan teologis yang sangat dalam, di mana peran istri tunduk seperti kepada Tuhan. Ditekankan di ayat 22-24, tunduk bukan bentuk inferioritas, melainkan tanggapan aktif terhadap kasih yang memimpin. Sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus dalam kasih dan penghormatan. Kata tunduk di sini, ini bahasa Yunani hipotasso, bukan tunduk karena paksaan, tetapi sukarela dan struktur kasih. Dan di sini juga dinyatakan peran suami mengasihi seperti Kristus. Jadi standar kasih suami adalah kasih pengorbanan Kristus kepada jemaat. Bukan kasih yang mementingkan diri, tapi kasih yang rela menyerahkan diri demi kesucian dan pertumbuhan rohani istri. Kasih ini bersifat mengasuh dan merawat seperti terhadap tubuh sendiri. Wow, luar biasa ya saudara. Di sini ada diungkapkan rahasia besar pernikahan yang mencerminkan Kristus dan jemaat. Bila kita baca tadi ayat 31-32. Ini sebenarnya kutipan dari Kejadian 2 ayat 24 yang mengaitkan pernikahan dengan prinsip penciptaan. Rahasia besar, mysterion dalam bahasa Yunaninya, menunjukkan bahwa relasi suami istri seharusnya mewakili kasih redentif Kristus kepada umatnya. Suami, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Istri, hormatilah suamimu. Keseimbangan ada antara kasih dan penghormatan yang merupakan fondasi sehat untuk berdirinya rumah tangga Kristen. Dan dalam ayat ini ada penerapan kontekstual. Relasi suami istri bukan kompetisi kuasa,
tetapi lebih kepada refleksi kasih ilahi. Pernikahan Kristen bukan sekedar institusi sosial, melainkan kesaksian Injil. Dalam masyarakat yang mencerminkan kesetaraan, bagian ini menekankan kesetaraan nilai, tapi diferensi peran dalam kasih. Saudara, di Efesus 5, 22-23 ini bukan sekedar pedoman etika rumah tangga, tetapi pengungkapan rahasia besar pernikahan adalah ikon dari kasih Allah. Dalam dunia sering disalahartikan relasi gender, teks ini memanggil kita untuk kembali pada teladan Kristus yang tidak menuntut untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani dan menyerahkan dirinya demi kasih. Saya akan membagikan hanya 3 pesan utama dari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22-33. Yang pertama, apa itu rahasia cinta yang kudus? Rahasia cinta yang kudus adalah cinta yang rela, menyerah, dan menyangkal diri. Kita ulangi, rela, menyerah, dan menyangkal diri. Ada penyangkalan. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi cinta yang kudus ini selalu mengandung unsur pengorbanan. Ada pengorbanan di dalam. Kasih Kristus kepada gereja bukan kasih yang mencari kenyamanan, bukan. Bukan kasih, tetapi ini kasih yang rela menderita, berkorban, ada pengorbanan. Pernikahan yang kudus bukan tentang siapa yang dominan. Apakah suami yang harus dominan? Suami hanya istri yang tunduk. Siapa yang menang? Karena suami adalah kepala, maka dia yang harus selalu menang. Siapa yang lebih benar? Tentu suami yang lebih benar. Atau istri yang lebih benar. Tapi siapa yang lebih dulu mengalah demi kasih? Saudara, saya mau cerita tentang seorang tokoh yang saya kagumi namanya Billy Graham. Istrinya Ruth pernah ditanya oleh wartawan, apakah Anda dan Billy pernah berpikir, jadi Billy Graham saya harus ceritakan dia pendeta yang terkenal dari Amerika. Wah, kalau pendeta pasti gak akan pernah cerai. Aduh, semuanya adem ayem. Kalau namanya rumah tangga pendeta, wah pasti deh luar biasa. Tahukah saudara, ketika seorang wartawan bertanya kepada istrinya Billy Graham, seorang misionaris yang luar biasa, istrinya Ruth menjawab dengan senyum, cerai, tidak, membunuh, mungkin, tapi bukan cerai. Wow, mengerikan saudara. Bahkan dia berencana untuk membunuh suaminya biar sekalian mati daripada cerai-cerai gitu ya. Kalau membunuh mati kan bisa menikah lagi, mungkin begitu saudara. Tapi kalimat ini menyimpan kebenaran yang mendalam saudara. Cinta tidak selalu terasa manis, oh saudara. Mau dia hamba Tuhan, mau dia misionaris terkenal, mau dia wow, pokoknya semuanya luar biasa ya. Jangan kira ya kalau hamba Tuhan itu semuanya aman ya. Ya, tapi juga paling tidak sudah terjadi pemulihan saudara ya. Pernyataan yang sangat luar biasa ini membuat banyak orang ternganga saudara, bukan lagi tertawa. Tapi ada kebenaran di dalamnya saudara. Cinta tidak selalu manis, percayalah. Anda memulainya dengan cinta, belum tentu semuanya manis. Ada kalanya pahit. Tetapi saudara, yang mau saya katakan, cinta yang kudus tahu cara untuk tetap tinggal meski hati ingin menyerah. Saya sendiri saudara, saya pernah ingin menyerah dalam pernikahan saya. Saya pernah ada dalam titik emosi, kita akan diguncang. Tiap pernikahan akan memasuki tantangannya sendiri saudara. Saya bahkan pernah mengucapkan satu kata yang pantang untuk disebut, cerai. Saya sedikit-sedikit katakan pada suami saya, cerai. Saya selalu mengancam suami saya, cerai. Begitu saudara, apalagi karena saya tahu dia cinta mati sama saya. Tapi kemudian saya menangis. Tuhan menghajar saya. Dan saya sadar, cinta sejati bukan lari saat kita terluka. Suami saya banyak yang bilang, suami saya baik, saudara baik. Suami saya yang dibilang, pasti terlalu tegas karena saya kebetulan menikah sama wong Jawa yang kalimatnya aja saudara tertata begitu manis. Kalau saya to the point, jadi apa maksudnya? Langsung, saya nggak muter-muter saudara ya. Kamu cinta saya atau tidak? Begitu ya saudara. Kalau mau tembak-tembak langsung, saya mau menikah sama kamu, ada pertanyaan seperti itu saudara. Nah, suami saya agak belok-belok. Jadi saya sering to the point dan dia merasa mungkin
saya akan keras di situ, saudara. Tapi orang-orang kalau menilai, pasti dinilai tegas banget, tegas itu saya gitu ya. Tapi sebenarnya saya sendiri sudah males dengan suami saya ini. Kadang saya, gitu ya saudara ya, lu nggak tahu aja ya gitu ya sebenarnya. Tapi cinta sejati bukan lari saat kita luka. Wah, saya pernah berkali-kali, suami saya punya latar belakang yang sangat berbeda dengan saya. Tapi saya mau katakan saudara, kalau ada juga itu karena kasih karunia Tuhan. Saya menetap dan saya menyembuhkan bersama. Ada pengorbanan di dalamnya. Jadi bukan karena saya pendeta langsung saya tidak punya pergumulan. Wah, justru pergumulan rumah tangga pendeta yang saya mau katakan akan babak belur dulu. Bahkan sebelum saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, wah di situ pernikahan saya digoncang, saudara. Kita akan mengalami goncangan. Saya pikir suami saya cinta mati, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Kita punya hal yang saya tidak bisa paparkan, saudara. Tetapi itu menguatkan pernikahan saya akhirnya dengan suami saya. Dan Tuhan mengajar saya banyak hal. Jadi satu hal yang mau saya katakan dari pengalaman saya, cinta yang kudus tidak menuntut, tetapi menyerahkan. Ketika saya selalu merasa diri saya paling benar, dari segala sudut saya bilang, mengumpulkan orang-orang pasti saya yang benar. Tapi saya diajari banyak hal, bahwa cinta sejati, cinta yang kudus tidak menuntut, tetapi menyerahkan. Itu banyak mengubah saya, saudara. Dan saudara, yang kedua ingin saya sampaikan, saudara, cinta kudus adalah cinta yang menguduskan. Jadi rahasia cinta yang kudus adalah cinta yang menguduskan dan menumbuhkan. Apa maksudnya? Cinta yang menguduskan dan menumbuhkan. Kata kuncinya di ayat 26 sampai 27 yang menyatakan bahwa Kristus mengasihi jemaatnya bukan hanya agar diterima, tetapi supaya jemaat itu dikuduskan, dibersihkan oleh firman. Saudara, artinya cinta yang kudus tidak membiarkan pasangan tetap dalam kelemahannya, tetapi cinta itu akan mendorong, akan membentuk kita, akan menegur dengan kasih agar keduanya bertumbuh, saudara. Saya ingin mencoba agar kita paham ini, apa itu cinta yang menguduskan dan menumbuhkan. Saudara, ada sebuah kisah tentang pasangan lansia yang sudah menikah 50 tahun. Ada di sini yang sudah menikah 50 tahun, saudara. Kasih tepuk tangan, saudara ya. Setiap pagi, saudara, sang suami selalu menyiapkan secangkir kopi untuk istrinya. Meski tangannya, ya, kita kan semua akan tua ya, saudara ya. Tua itu pasti. Dewasa pilihan katanya, saudara ya. Tangannya udah mulai gemetar. Kalau 50 dia menikah usia 20 aja, berarti dia udah 70. Ya, mama saya 75 tahun, by the way. Sekarang dia tetap sehat. Saya selalu berdoa, awet muda, cantik luar dalam. Saya juga begitu. Awet muda ini. Ya, ini cuman ya intermezzo ya, saudara ya. Nah, terus setiap pagi sang suami selalu menyiapkan secangkir kopi untuk istrinya. Walau tangannya mulai gemetar, ketika ditanya mengapa Anda tetap melakukannya, dia menjawab, karena setiap hari aku masih belajar mencintainya. Dan aku ingin dia tahu cinta ini terus bertumbuh. Wah, itu menangis, saudara. Kalau Anda hanya main perasaan, saudara, tubuh istri Anda yang cantik sekarang nanti bisa berubah setelah dia melahirkan. Wah, saya dulu lebih cantik lagi dari sini, saudara. Dan tapi saya berdoa akan makin cantik lagi ke depan gitu ya, saudara. Pokoknya saya selalu cantik gitu ya, saudara. Cantik itu adalah doa gitu ya, saudara ya. Jadi ya boleh dong meminta ya, saudara ya. Jadi dia menjawab, karena setiap hari dia belajar, tetap belajar. Tidak ada kita yang tamat dengan pasangan kita. Kalau kita hanya melihat pasangan kita dari segi fisik, fisik akan menurun, saudara. Pernikahan bukan soal perasaan, karena perasaan akan berubah, tapi komitmen, saudara. Apapun yang terjadi, dalam sakit, dalam sehat, kita tetap mencintai suami kita. Dan pernikahan bukan titik akhir cinta, melainkan awal perjalanan pertumbuhan. Jadi jangan hanya bangga sudah menikah, banggalah ketika Anda dan pasangan Anda semakin serupa dalam Kristus. Saudara, cinta sejati itu bukan bertahan dalam apa adanya. Cinta sejati justru akan bertumbuh sebagaimana seharusnya. Suami istri, besi menajamkan besi, saudara. Justru seiring waktu,
Saya didewasakan oleh suami saya, dan suami saya didewasakan oleh saya. Ketika kami saling memahami, belajar memahami, saudara ya. Memang tidak mudah. Wah, di awal-awal pernikahan, saya berkali-kali menyebut kata cerai, saudara. Saya sering nangis. Ada banyak yang saya latar belakang yang sangat berbeda dengan suami saya. Tetapi kami bertahan, karena selain kebenaran yang kami peroleh, tetapi juga ada kasih Tuhan. Kalau seiring waktu mungkin kemesraan akan berkurang, minta anggur yang baru itu, anggur kemesraan itu, ya. Jadi saudara, itu bertahan dan bertumbuh, bukan hanya bertahan, tapi pasti bertumbuh. Dan yang ketiga yang kita pelajari, cinta yang kudus adalah cinta yang menyatukan sebagai satu tubuh. Saudara, bila kita membaca dari Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya akan menjadi satu daging. Saudara, menjadi satu daging artinya apa? Satu visi dalam hati, dalam iman. Ini bukan sekedar berbagi rumah, bukan hanya satu rumah, satu ranjang, no. Ini lebih, tapi berbagi hidup, saling memahami dalam kelemahan. Saudara, saya ingat ada salah satu pasangan Kristen yang saya kagumi, Nick dan Kana Pujicik. Saudara, siapa yang gak kenal motivator yang luar biasa? Ketika saya melihat ya, dalam keadaannya saya malu ketika saya mengeluh dengan keadaan saya, saudara. Ada yang lebih parah dan dia menginspirasi dunia, saudara. Dan dia dapat karunia, dia dapat istri yang cantik, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Tapi kami melihat sesuatu yang dunia tidak lihat pada pria ini, saudara. Dia melihat hati Nick, bukan keterbatasannya. Saudara, saat ini siapapun Anda yang akan menjadi suami istri atau yang saat ini telah lama mungkin sudah hambar, sudah mulai kering, minta kembali kemesraan itu kepada Tuhan. Minta. Dan tahukah Anda, pasangan ini tidak melihat dari keterbatasan. Kalau si istri hanya melihat kondisi fisik, mana pernikahan itu sudah berakhir dari dulu, saudara. Tapi mereka makin menyala karena mereka melihat hati, saling hati, bukan keterbatasan masing-masing. Dan bahkan saat ini mereka melayani Tuhan bersama-sama. Mereka satu tubuh, bukan karena kesempurnaan fisiknya, tetapi karena kesatuan imannya dan panggilannya. Saudara, cinta yang kudus itu bukan sekedar bersama, tapi benar-benar menjadi satu, saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga cinta yang kudus? Di mana itu cinta yang pertama tadi saya katakan, saudara, cinta yang kudus rahasianya adalah rela, menyerah. Kadang kita harus berkorban, itu artinya penyangkalan diri. Yang kedua, saudara, rahasia cinta yang kudus itu adalah yang menguduskan dan menumbuhkan. Jadi bukan sekedar bertahan, tapi memang kita akan bertumbuh, saudara. Percaya, kita pasti bertumbuh. Dan rahasia cinta yang kudus adalah cinta yang menyatukan sebagai satu tubuh. Cinta yang menyatukan sebagai satu tubuh. Luar biasa. Ada 3 hal yang mungkin, terutama pengantin, saudara, yang siap menjadi pengantin, saudara. Pertama, setelah Anda nanti menikah, bangunlah perkataan yang memberi hidup. Perkataan adalah jembatan cinta. Hindari kata-kata kasar. Belajar berkata terima kasih. Mungkin hal yang sudah sering kita dengar. Tapi mungkin kita bisa berterima kasih sama orang, tapi jarang berterima kasih sama suami sendiri, istri sendiri. Istri masakin yang enak-enak, bilang terima kasih, memang udah kewajibanmu. Istri bukan pembantu, saudara. Dan suami juga dituntut-tuntut terus dengan uang, dengan ini kebutuhan. Nah, kita sampai lupa berterima kasih. Ini 3 kata ajaib, bukan hanya dalam kehidupan di perkantoran, di profesional, di masyarakat, tapi juga dalam membina rumah tangga. Tolong, aku mengasihimu, aku minta maaf. Suamiku tuh paling cepat minta maaf. Padahal yang salah aku, saudara. Dia yang selalu minta maaf gitu, saudara ya. Nah, tapi aku juga belajar dengan itu. Aku memulai dengan kata maaf. Biasanya aku apa cepat sekali saya menjawab gitu, saudara ya. Suami saya masih jawab kata-katanya 5 kata, saya sudah menjawabnya sampai 5.000 kata, saudara.
Sampai suami saya begini, gitu saudara. Makanya dia senang jadi menjadikan saya pengkhotbah saudara, karena memang perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata. Jadi dia senang kalau nanti saya khotbah, jadi dia sudah tidak lagi banyak mendengar kata-kata dari saya. Padahal sebenarnya istri hanya ingin didengar. Ya, jadi ada lagunya. Ku ingin didengarkan sayang. Nah, itu saya buat-buat nih saudara ya. Jadi kata-kata yang sederhana. Terima kasih mama, terima kasih papa. Tolong mama, tolong sayang. Aku mengasihimu, I love you. Aku minta maaf. Kalau saya minta maaf, jangan sama istri orang Anda minta maaf. Sama suami orang Anda minta maaf. Anda berterima kasih. Anda cuma dibantu dikit. Sama suami sendiri nggak pernah berterima kasih. Ya, gitu saudara ya. Yang kedua, doakan pasangan. Doa apa-apa doa. Kita perempuan tiang doa, tapi bukan berarti laki-laki nggak berdoa. Doakan pasanganmu. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Jangan tunggu masalah datang baru berdoa. Ada mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga. Ada doa pribadi. Cinta yang kudus itu bertumbuh dari altar doa, saudara. Bahkan doa sederhana seperti Tuhan, jagai hatinya hari ini, saudara. Nanti sebulan ya itu masih madu semuanya saudara. Tapi lewat dari sebulan baru ketahuan semuanya saudara ya. Dia banyak menangis awalnya saudara ya. Tapi kita berdoa untuk suami kita. Ya, berdoa untuk istrimu. Karena seiring waktu ada akan banyak hal saudara, tantangan dalam kehidupan. Saya bukan nggak ngalami saudara, saya ngalami ya, guncangan, perselingkuhan saudara. Ini kita harus senantiasa berdoa. Ya saudara, berdoa buat pasangan kita terutama saudara. Ya, agar senantiasa Tuhan menjagai pasangan kita dimanapun berada. Menjagai juga hatinya. Dan yang ketiga, mari kita beri ruang untuk bertumbuh. Bukan menuntut sempurna. Ruang untuk bertumbuh. Bukan menuntut sempurna. Pasangan kita bukan malaikat saudara. Tapi kalau kita saling mengasihi, kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara yang akan menikah hari ini, saudara selamat. Anda akan menikah. Mungkin madunya hanya 1 bulan, saudara ya, itu kata orang. Tapi saya berdoa, madunya setiap bulan, setiap saat. Tidak ada yang mustahil. Kuncinya yaitu supaya tetap ada madunya yang tadi. Menyatukan sebagai satu tubuh. Kita satu tubuh. Cinta yang menguduskan dan menumbuhkan. Bertumbuh, saudara. Rela dan menyangkal, saya yakin kalau ini ada. Maka madu yang akan selalu kita rasakan. Manisnya, saudara ya. Tapi obat itu juga pahit biasanya, tapi menyembuhkan ya. Dinamika itu, percayalah, kalau kita berespon benar, itu mendewasakan. Jadi, kalau Tuhan yang jadi pusatnya, saudara, manisnya bisa seumur hidup. Sampai bilang, itu kan kata orang, madunya cuma 1 bulan. No, madunya akan bisa terus. Kalau kita terus menjaga rahasia cinta yang kudus. Hari ini, kita bukan hanya mengikat janji di hadapan manusia, terutama yang saat ini akan melangsungkan pernikahan, tapi di hadapan Tuhan. Dan Dia yang memulai pasti akan memelihara. Rahasia ini besar dan rahasia itu dipercayakan kepada kalian. Jalani dengan kasih yang menyerah dan yang menumbuhkan dan yang menyatukan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Firman yang hidup dan bekerja, menembus hati, mengajarkan kami tentang kasih yang menyerah, menumbuhkan dan menyatukan. Kami serahkan kedua mempelai yang hari ini telah Kau satukan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Pimpin mereka menjadi suami istri yang saling melayani, bukan karena merasa cukup, tetapi karena cinta yang bersumber dari salib. Ajarlah mereka saling mencintai dengan sabar, mengampuni dengan tulus, berdoa dengan setia, dan bertumbuh bersama dalam kasih yang tidak berkesudahan. Biarlah rumah tangga ini menjadi cermin kemuliaan, tempat kasih Kristus dibagikan, dan bagi kami semua yang hadir, ingatkanlah kembali akan panggilan hidup kami untuk mengasihi dengan cara-Mu.
Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang berjudul pernikahan dan rahasia cinta yang kudus. Tuhan memberkati.